Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Prasetya dengan NIM S1S1250057 dari kelas B dari program studi Aljabar Linear. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana aljabar linear digunakan dalam informatika, mulai dari konsep dasar sampai penerapannya dalam dunia komputer. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu aljabar linear. Nah, jadi aljabar linear adalah cabang matematika yang mempelajari yang pertama itu ada vektor, yaitu kumpulan nilai, misalnya data dalam satu baris. Yang kedua itu ada matriks, yaitu kumpulan vektor dalam bentuk tabel. Yang ketiga ada persamaan linear, yaitu hubungan antar variabel. Dan ada transformasi linear. Keempat ini digunakan untuk menyelesaikan banyak variabel sekaligus. Nah, sebelum menghubungkannya dengan informatika, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu informatika. Jadi, informatika adalah ilmu yang mempelajari pengolahan data menggunakan komputer, seperti pemrograman, algoritma, struktur data, dan sistem komputer. Informatika berfokus pada bagaimana data tersebut diolah menjadi informasi yang berguna dengan bantuan komputer. Dalam komputer, semua data sebenarnya diubah menjadi angka. Nah, angka-angka ini disusun dalam bentuk matriks agar bisa diproses dengan cepat. Data di sini bisa berupa angka, teks, gambar, atau bahkan video. Semua jenis data tersebut akan diproses menggunakan langkah-langkah yang disebut algoritma. Algoritma ini kemudian dijalankan oleh sistem komputer untuk menghasilkan output atau informasi yang kita butuhkan. Jadi intinya informatika ini bukan hanya tentang coding, tapi juga bagaimana kita mengatur, mengolah, dan memproses data agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Adapun hubungannya, hubungan aljabar linear dan informatika. Aljabar, aljabar di sini digunakan untuk melakukan perhitungan data, seperti penjumlahan, pengurangan, dan penghitungan lainnya pada data. Yang kedua ada representasi data, yaitu data disusun dalam bentuk baris dan kolom agar mudah diolah. Yang ketiga ada operasi logika, yaitu digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan, misalnya kondisi benar atau salah. Yang ketiga adalah penggunaan variabel, yaitu untuk menyimpan dan memproses nilai dalam program. Adapun penerapan aljabar linear dalam informatika. Aljabar linear digunakan dalam berbagai aspek informatika, misalnya dalam struktur data, array dan tabel. Data disimpan dalam bentuk baris dan kolom, mirip matriks. Yang kedua ada pemrograman, penghitungan, dan logika. Nah, ini digunakan untuk operasi data dan memanipulasi nilai. Yang ketiga ada grafik komputer, untuk mengatur posisi, ukuran, dan pergerakan objek. Yang keempat ada pengolahan gambar dan video. Setiap pixel dihitung dan diubah nilainya. Yang kelima ada kecerdasan buatan atau AI. Data di sini dilatih dalam bentuk matriks. Nah, dan terakhir ada simulasi dan game. Pergerakan karakter dan objek di sini menggunakan vektor. Jadi itu adalah beberapa penerapan aljabar linear dalam informatika. Selanjutnya, nah, contoh nyata dalam teknologi. Aljabar linear digunakan pada teknologi yang sering kita gunakan saat ini, misalnya kamera smartphone, di mana proses mengolah gambar dan warna itu menggunakan matriks. Adapun media sosial, tepatnya filter, foto, dan video, di mana efek dan filter di sini dihitung dengan operasi matriks. Dan adapun Google Maps atau GPS, di mana proses menghitung posisi dan jaraknya itu menggunakan vektor. Dan yang terakhir ini ada kecerdasan buatan atau AI, di mana proses merekomendasikan konten dan pencarian data itu menggunakan matriks. Nah, setelah penjelasan saya tadi,
dapat disimpulkan bahwa aljabar linear memiliki peran yang sangat penting dalam dunia informatika, terutama dalam pengolahan data dan perkembangan teknologi modern. Hal ini dapat dilihat dari beberapa poin berikut ini. Yang pertama itu, aljabar linear merupakan dasar penting dalam informatika. Nah, karena digunakan dalam penghitungan dan pengolahan data, makanya penting. Yang kedua itu, digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar. Ya, karena data disusun dalam bentuk vektor dan matriks. Yang ketiga ada berperan dalam berbagai teknologi modern, seperti grafik komputer, AI, dan pengolahan gambar. Yang terakhir itu membantu komputer bekerja lebih cepat dan terstruktur. Ya, karena membuat komputer menjadi lebih efisien. Sekian penjelasan saya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam ke tadi.